Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini. Ternyata senang orang berbicara tentang pantun. Sebetulnya semuanya juga bisa pantun, dan sekarang pantunnya juga pantun-pantun brokem lah begitu ya. Mobil piat, mobil pewe, tekiat hayang digawe, itu juga sudah merupakan pantun. Hanya tentu saja kalau pantun yang benar itu adalah ada aturannya begitu ya. Tapi saya kira ini tidak usah, karena dipakai di dalam perkawinan itu adalah pantun-pantun yang jenaka. Pantun-pantun yang sebetulnya bisa saja untuk menggembirakan. Karena ada beberapa karakter kan dalam serah terima, itu karakternya itu dalam menincak enog sampai kepada huap lingkung, itu adalah karakter-karakter gembira di dalam perkawinan. Nah, kalau kemarin Aki itu berbicara dengan pantun-pantun Sunda atau sisindiran, adik-adik, kawan-kawan, cucu Aki kalau mau belajar tentang sisindiran Sunda itu setel aja di wayang golek. Karena wayang golek itu pirigannya berbagai lagu yang disebut lagu jalan, kecuali lagu khusus, itu adalah sisindiran. Ada yang disebut kulu-kulu, ada kulu-kulu gancang, ada sinyur ya, macam-macam lah. Ada kulu-kulu barang, itu pirigannya yang biasa tidak pakai lagu khusus itu adalah sisindiran. Ya, itu yang makanya semua sisindiran itu mudah disuruh. Saneste sejakadano artosna tacan sayogi, sanes abdi tesono waktosna parantos dugi. Itu sebetulnya bisa diulas kepada perkawinan misalnya ya, gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada yang sifatnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini biasanya suka disebut sejarahnya sebagai pengantar dan lain sebagainya. Aki kemarin punya keponakan, yaitu ya orang Pasir Jamu, orang Sunda, anaknya adanya ibu ya keponakan itu. Kemudian kawin dengan orang Padang. Dengan orang Padang. Tapi dia itu pertemuannya di Jakarta, pacarannya di Jakarta. Karena Alo Aki itu menjadi petugas gizi di Tangerang, dia laki-lakinya Kang Monang ini ada di Jakarta juga, kerja di swasta begitu. Itu disebut saja dengan satu sisindiran yang awal. Aki nyebut begini, mobil Honda dari Jepang. Mobil Honda dari Jepang. Sekarang boleh pakai cakep kan begitu. Kadang-kadang kita maksa ya. Padahal nggak apa-apa maksa juga. Kalau tidak maksa pun kalau menarik itu orang tetap terpesona. Mobil Honda dari Jepang. Harganya berjuta-juta. Orang Sunda, orang Padang ketemunya di Jakarta. Itu kalau ketemunya di Jakarta. Jadi sekali lagi Aki ulangi, adalah mobil Honda dari Jepang, berharganya berjuta-juta. Orang Sunda, orang Padang ketemunya di Jakarta. Itu satu. Yang kedua, bisa saja kalau ketemunya di Bandung tinggal belokkan saja. Tinggal membelok saja kalau ketemunya di Bandung. Yaitu mobil Honda dari Jepang dibeli sama Pak Dudung. Nah, kan gitu. Orang Sunda, orang Jepang ketemu di kota Bandung. Itu kan pantun-pantun itu tinggal rekayasa seperti itu. Ini banyak teman-teman Aki, adik Aki, incu Aki yang minta bagaimana cara membuat pantun begitu ya. Itu dulu Aki di Ciamis itu suka bikin pantun yang berasal dari kecamatan-kecamatan di Ciamis. Cigugur, Cidulang,
ingin tidur dengan nu lenyang hayang sare jeung nu lenyang Cidulang Cimerak nu lenyang Nangkarak Cimerak parigi nu Nangkarak Suraseri parigi Pangandaran itu adalah nu Suraseri di luhur Dadapangan itu dan sebagainya. Itu keureunya seperti itulah. Jadi bikin pantun itu mudah sekali gitu ya. Apalagi sekarang pantun yang tidak ada aturan-aturan. Ya kan gitulah. Jaka sembung bawa golok. Tidak nyambung goblok kan gitu. Atau begitulah itu orang-orang prokem. Kemudian ada juga misalnya kalau TNI ini. Nih ada TNI. Aki sering membawakan acara yang hajatnya itu TNI yang menikahnya itu. Pernah perempuannya walaupun laki-lakinya pernah itu ya. Itu kan ada sindirannya. Petani, tuh kan, petani menggarap sawah. Tanam cabai di Madura. TNI kalau menikah harus pakai pedang pora atau selalu pakai pedang pora, itu sama saja gitu ya. Itu tema, masuk ke tema gitu si sindirannya itu. Dan kalau mau misalnya itu tetap saja kalau memang ada yang soal-soal yang hiburannya begitu kan ya. Begitu misalnya yang disebut dengan yang kemarin itulah ya. Naik bendi ke Banyaran, Neng Cindy dengan Kang Irfan, lanjutnya ke Pangandaran, tar malam buka-bukaan. Itu bisa diindonesiakan. Hal lain biasanya kalau mau penutup juga bisa dipakai dengan itu kan misalnya alun-alun banyak orang. Alun-alun banyak orang. Ya, terus ada beli pantah dengan apa gitu misalnya dengan bendi dengan kopi begitu ya. Lalu alun-alun banyak orang, walaupun bertemu jarang tetap cinta dalam hati. Itu seperti itu. Itu patokan-patokannya saja. Aki ingin mengembangkan Anda karena si sindiran pantun itu sekarang banyak di mana-mana. Jadi cari yang sesuai dengan tema, sesuai dengan kondisi siapa namanya. Makanya sebelumnya naik ke panggung, misalnya Anda menerima atau menyerahkan pengantin atau acara apa saja di dalam perkawinan, tanya dulu siapa calon besannya, siapa anak laki-lakinya, anak keberapa, kan bisa disebut aja. Cikal, nyaliciknya nakal. Ya, bungsu bangseot kabagian susu anu peot, itu heureuy-heureuйnya seperti itu. Tapi tidak usah harus terlepurkan. Tapi itu adalah kalau makna di dalam budaya Sunda seperti itu. Artinya ada cawokahnya. Artinya ada humornya. Yang orang Sunda itu terkenal dengan cawokah-cawokah atau porno-pornonya. Begitu. Itu ciri khas budaya ya. Kacang cili, kacang cinong. Kacang panjang gegebengan, ngajak seri, ngajak ngomong, ngajak lempang rerendengan. Itu dulu waktu kalian pacaran seperti itu. Tapi ada juga kacang cili, kacang cinong, kacang panjang gegebengan, kaciri urang Cibinong, lempang na alet-aletan. Seperti itu. Nah itulah pantun-pantun baik Sunda maupun Indonesia. Ini obrolan ringan saja. Karena ya bosan katanya lah. Kalau terus saya cerita program juga bosan ya. Nah, dan ini cerita-cerita yang tetap Aki menyemangati. Aki ngobrol dengan Kang Yuda dari Banten. Aki itu materinya mah itu pedoman, tapi motivasinya. Karena setelah ditelusuri apa bedanya dulu dan sekarang, anggaran besar sekarang, petugas banyak sekarang, apalah yang tidak ada itu adalah aturan-aturan banyak. Sekarang itu tanggung jawab pusat ya kabupaten tentang program KB ini. Tapi yang ternyata semangat yang harus terus dikobarkan ya. Jadi sekali lagi Aki bilang bahwa Bangga Kencana itu digelar semakin gebiar, ke bawah makin mengakar, keluar makin menyebar, di mana-mana semakin berkibar. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.